Selamat datang kembali pada kuliah KL 2102 Statika. Kita masih membahas garis pengaruh, kali ini garis pengaruh untuk struktur rangka batang. Misalnya kita diberikan struktur seperti tergambar ini dan kita diminta menentukan atau membuat garis pengaruh untuk gaya batang CJ dan IJ yang diberi warna berbeda ini. Untuk mendapatkan gaya batang ini, kita bisa membuat potongan vertikal seperti ini misalnya, dan lihat free body sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Baik free body kiri ataupun kanan, keduanya akan melibatkan reaksi, sehingga kita terlebih dahulu perlu membuat garis pengaruh dari reaksi di tumpuan ini. Misalnya kita taruh beban satu satuan pada jarak sejauh X dari A ini, dan kita ketahui X itu boleh bernilai 0 kalau bebannya persis berada di A hingga 12 meter pada saat bebannya berada di titik G. Namun kita ketahui juga bahwa struktur rangka batang tidak boleh dibebani di tengah-tengah bentang dari batangnya. Ya. Hanya boleh di titik A, di B, di engsel C, engsel D, dan seterusnya sampai G. Dengan demikian batasannya perlu kita ganti menjadi diskrit seperti ini. Jadi X-nya cuma boleh 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan 12 meter. Oke, lalu kita terapkan keseimbangan. Misalnya kita ambil momen ke titik G ini, kita akan dapatkan reaksi di A ya, sebagai fungsi dari X. Kemudian setelah itu kita ambil keseimbangan dalam arah vertikal, kita akan dapatkan RG karena RA sudah kita peroleh sebelumnya, juga sebagai fungsi dari X. Nah, berikutnya kita bisa gambarkan garis pengaruhnya dari fungsi ini. Karena X ini diskrit, maka nilainya pun diskrit ya. Jadi ketika X sama dengan 0, RA misalnya bernilai 1, kemudian berkurang terus hingga bernilai 0 pada saat X sama dengan 12 seperti ini. Nah, namun meskipun nilai-nilai reaksi dalam hal ini hanya bisa di titik-titik tertentu ini saja, untuk melengkapi garis pengaruhnya kita tetap sambungkan titik-titik ini menjadi fungsi garis pengaruh seperti ini. Namun perlu dicatat bahwa nilai yang mungkin itu hanya nilai di titik-titik yang diskrit ini. Nah, begitu pula dengan RG. Di sini kita dapatkan RG itu adalah X per 12, sehingga nilainya akan membesar mulai dari X sama dengan 0 bernilai 0 dan bernilai 1 pada saat X sama dengan 12 di ujung kanan. Nah, seperti ini bentuk diskritnya, dan kita sambungkan saja nilai-nilai ini menjadi satu garis. Demikian. Selanjutnya kita buat potongan di antara C dan D ini vertikal seperti tadi kita sampaikan. Lalu lihat ke sebelah kiri dan gaya satu satuan kita buat di sini berada sejauh X dari titik A. Kita ketahui dengan gambar free body seperti ini, gaya satu satuan cuma boleh berada di titik A, di titik B, atau di titik C, sehingga X-nya bisa bernilai 0, 2, atau 4 meter. Jika gaya satu satuan ini berada di titik D dan seterusnya, maka gaya satu satuan ini tidak akan terlihat di free body ini. Kita akan lakukan hal yang sama nanti untuk bagian selanjutnya. Dengan free body ini kita bisa mengambil momen ke titik C misalnya, sehingga kita akan dapatkan gaya batang IJ, atau kita buat keseimbangan dalam arah vertikal sehingga kita akan mendapatkan gaya batang CJ. Ini adalah persamaannya. Dengan momen ke titik C kita dapatkan gaya batang IJ, dengan keseimbangan vertikal kita dapatkan gaya batang CJ. Free body berikutnya seperti ini, di mana gaya satu satuannya tidak terlihat di free body ini, artinya X bisa bernilai 6, 8, 10, atau 12 meter. Dan dengan cara yang sama kita terapkan persamaan keseimbangan momen terhadap titik C, kita akan dapatkan gaya batang IJ. Kita terapkan keseimbangan vertikal, kita akan dapatkan gaya batang CJ seperti ini. Selanjutnya kita akan menggambarkan garis pengaruh dari kedua gaya batang ini. Kita telah peroleh fungsi-fungsi ini dari slide sebelumnya. Sekarang tinggal menggambarkannya. Untuk gaya batang IJ, pertama untuk X 0, 2, dan 4 meter fungsinya adalah ini, minus X per 3, dan kita gambarkan seperti ini. Dari 0 di sini, minus 2 per 3 di sini, dan minus 4 per 3 di sini, dan kita sambungkan. Untuk X bernilai 6, 8, 10, dan 12, fungsinya adalah ini, X kurang 12 per 24. Jadi pada saat X sama dengan 6 akan bernilai minus 0,25, minus seperempat, dan berkurang terus hingga pada saat X sama dengan 12 bernilai 0 seperti ini.
Nah, di antara kedua fungsi ini masih ada yang kosong seperti ini, kita sambungkan saja dengan garis, sehingga kita peroleh garis pengaruh yang lengkap dari gaya batang IJ. Dengan cara yang sama, kita bisa buat garis pengaruh untuk CJ. Untuk X0, 2, dan 4 garisnya seperti ini. Kemudian untuk X6, 8, 10, dan 12 meter kita dapatkan garis yang seperti ini. Dan di antara keduanya kita sambungkan saja. Demikian satu contoh pembuatan garis pengaruh untuk struktur rangka batang. Sampai bertemu pada segmen berikutnya.